Kreatin adalah salah satu suplemen favorit para fitness mania. Apakah kreatin benar-benar bermanfaat dan aman untuk digunakan? Mari kita bahas. Kontraksi otot membutuhkan energi yang dihasilkan dari ATP atau adenosine triphosphate. Setelah digunakan sebagai energi, ATP di breakdown menjadi ADP yang nggak bisa lagi digunakan sebagai energi. Kemudian, badan akan menggunakan molekul fosfat untuk mengubah kembali ADP menjadi ATP agar bisa digunakan kembali sebagai energi. Nah, disinilah peran kreatin. Kreatin akan berubah menjadi kreatin fosfat saat kita konsumsi. Kreatin fosfat inilah yang merecycle kembali ADP menjadi ATP untuk digunakan kembali sebagai energi. Jadi kita merasa lebih kuat dan nggak gampang kehabisan energi. Apakah kreatin bisa menambah massa otot? Massa otot kita sekitar 79%-nya adalah air. Dan sifat kreatin adalah mengikat air di dalam sel otot. Jadi otomatis otot kita jadi lebih full. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kreatin dapat meningkatkan power sehingga latihan kita menjadi lebih optimal dan menunjang pertumbuhan otot untuk menjadi lebih optimal. Bagaimana cara mengonsumsi kreatin? Ada dua cara mengonsumsi kreatin. Yang pertama adalah menggunakan cycle loading, maintenance, dan break. Untuk fase loading, kami minum 20 gram kreatin per hari selama 5-7 hari. Minum kreatin 5 gram 4 kali dalam sehari. Lalu untuk maintenance, kamu minum 5 gram per harinya selama 6-8 minggu. Kemudian break selama 1 minggu dan ulangi fase yang pertama yaitu fase loading. Dan begitu terus selanjutnya. Tapi buat kamu yang mempunyai perut yang sensitif, kadang efek kreatin bisa menimbulkan efek perut mual atau diare. Kamu cukup mengonsumsi 5 gram kreatin per harinya dari awal. Dan itu juga sudah cukup efektif. Apakah kamu salah satu orang yang mempunyai perut sensitif dan pernah merasakan gangguan saat mengonsumsi kreatin? Mungkin bisa share di kolom komentar di bawah ini. Menurut penelitian, waktu terbaik untuk minum kreatin adalah ketika perut kosong dan dibarengi dengan karbo cepat serap atau karbo sederhana. Saya biasanya minum kreatin setelah latihan dicampur dengan whey protein. Ketika di hari saya gak latihan, saya minum kreatin di pagi hari dicampur dengan whey protein. Kenapa minum kreatin sebaiknya dibarengin dengan karbo cepat serap? Karena karbo cepat serap bisa memicu insulin sehingga memudahkan kreatin untuk diserap masuk ke dalam sel otot. Jadi teman-teman bisa minum kreatin dicampur dengan whey protein atau jus buah. Ada satu sifat kreatin yang perlu teman-teman notice, yaitu kreatin akan menjadi tidak stabil bila terlalu lama di dalam air. Jadi ketika teman-teman sudah mencampur kreatin dengan air, sebaiknya segera diminum. Dan jangan pernah membeli kreatin dalam bentuk cair, karena sudah pasti nggak efektif. Kemudian apakah kreatin aman untuk dikonsumsi? Kreatin ini adalah salah satu suplemen yang paling sering diteliti, dan sampai sekarang dinyatakan aman untuk dikonsumsi jangka panjang dan tidak berbahaya bagi ginjal. Kalau ginjal kamu dalam kondisi normal. Buat yang ginjalnya agak normal, sebaiknya hindari kreatin atau konsultasikan kepada dokter sebelum mengkonsumsi kreatin. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Bagi kamu mungkin yang sudah pernah mengkonsumsi kreatin, kamu bisa sharing-sharing di kolom komentar apa saja kelebihan dan kekurangan mengkonsumsi kreatin. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.